Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang santri-santri hebat. Alhamdulillah hari ini kita kembali belajar daring. Sebetulnya kita inginnya belajar online, tidak offline, tetapi situasi dan kondisi yang memaksa kita untuk seperti ini. Tetapi tidak mengurangi makna dalam sebuah pembelajaran, ambil hikmahnya saja. Kita kangen dengan ruangan kelas kita kangen dengan teman kita kangen dengan guru, dengan lingkungan sekolah, dengan segala hal yang pernah kita lalui selama kita belajar di Husnul Khotimah. Maka saya mengatakan bahwa kangen itu adalah penyakit kronis. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit kangen kecuali satu, yaitu bertemu. Dan kita meyakini bahwa ini tidak akan berjalan lama seperti ini, dan kita akan kembali bertemu, berkumpul dalam sebuah tempat pembelajaran, tempat penggodogan, tempat segala interaksi dengan lingkungan, dengan teman segala macam, yaitu di Pondok Husnul Khotimah. Hari ini kita akan belajar tentang teks narasi, melanjutkan materi sebelumnya yaitu teks deskripsi. Dalam teks narasi ini atau teks cerita, kita akan sekilas mempelajari tentang cerita fantasi. Cerita fantasi ini adalah cerita yang paling mudah karena dalamnya menggunakan bahasa yang sederhana, cerita yang sederhana, dilengkapi dengan imajinasi atau daya hayal si pembuatnya, sehingga kita bisa memahami dengan mudah isi dari cerita fantasi. Ada beberapa hal dalam cerita fantasi yang harus dipelajari. Yang pertama adalah definisi, ciri, dan jenis cerita fantasi. Yang kedua ada unsur-unsur cerita fantasi. Yang ketiga ada penceritaan kembali isi cerita fantasi. Yang keempat ada struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Yang kelima penyusunan cerita fantasi atau pembuatan cerita fantasi. Supaya tidak terlalu banyak, kita akan membahas dua saja. Yang pertama definisi, ciri, dan jenis cerita fantasi. Yang kedua unsur-unsur cerita fantasi. Definisi, ciri, dan jenis cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Bagaimana ciri-ciri cerita fantasi? Dan apa saja jenis cerita fantasi? Cerita fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu, berdasarkan daya fikir dan daya khayal yang dituang dalam bentuk cerita. Maka cerita fantasi memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri yang pertama adalah mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Yang kedua memiliki ide cerita. Yang ketiga menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat, cirinya unik dan memiliki kesaktian. Ciri selanjutnya bersifat fiksi. Dan yang terakhir adalah bahasa percakapan yang digunakan adalah bahasa sehari-hari atau bahasa informasi. Jenis cerita fantasi dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan latar cerita. Ada latar lintas waktu masa lampau, ada latar waktu sezaman, ada latar lintas waktu futuristik. Yang kedua adalah berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Ada cerita fantasi total,
ada juga cerita fantasi irisan. Sebagaimana cerita-cerita biasa, ada unsur-unsur pembangun tentang berdirinya, terbentuknya sebuah cerita. Unsur-unsur cerita fantasi ada unsur intrinsik dan ada juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun terbuatnya sebuah cerita. Yang pertama ada tema. Tema itu ide atau sesuatu yang dibicarakan dalam sebuah cerita. Yang kedua amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Yang ketiga ada latar waktu, tempat, latar suasana. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Ada alur cerita, ada konflik dalam sebuah cerita, ada sudut pandang pengarang tentang cerita. Sementara unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun dari luar, terbentuknya sebuah cerita. Yang pertama ada bahasa, selanjutnya latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini mempengaruhi. Yang terakhir adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Itulah sekilas tentang definisi, ciri dan jenis cerita fantasi dan unsur-unsur cerita fantasi. Kamu putar video ini berulang-ulang, dengarkan, dipahami. Setelah itu kamu ingat kembali cerita apa yang pernah kamu baca, cerita fantasi apa yang pernah kamu tonton di televisi. Biasanya anak-anak seusia kamu, usia belasan tahun, paling senang nonton film kartun, yang paling senang baca komik, karena itu adalah bacaan atau tontonan yang paling mudah dan paling menyenangkan untuk kita. Dipahami oleh kita bahwa sebuah cerita apapun yang di dalamnya ada daya khayal yang luar biasa ataupun yang dalam kehidupan nyata, semuanya mengambil hikmah, semuanya mengandung pesan kepada kita. Kalau ada cerita jelek, hanya sebatas memberikan pesan kepada kita bahwa itu adalah kejelekan yang tidak boleh kita lakukan. Kalaupun ada pesan baik, adalah itu pesan buat kita bahwa itu adalah kebaikan. Dari cerita itu kita bisa memahami ceritanya. Yang kedua bisa mengambil ilmu dari sebuah cerita. Karena tujuan dari cerita, si pengarang memberikan kepada pemahaman kepada pembaca atau penonton supaya paham tentang sesuatu hal. Setelah kamu mendengarkan video ini, kamu ingat kembali dan kamu tulis minimal 5 judul cerita fantasi yang pernah kamu baca atau pernah kamu tonton, dan kamu berikan pesan dan kesan dari cerita tadi. Demikian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Walaupun terlambat, saya ucapkan selamat Hari Santri. Tetap semangat. Santri sehat, Indonesia kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.